بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به مخلصا لك يا رب العالمين. كيف حالكن؟ الحمد لله بخير أستاذ. وكيف حالكم أستاذ؟ الحمد لله. نعم، بالأمس تحدثنا عن واو الحال وواو العطف. Kemarin kita udah bicara masalah wawul hal dan wawul ataf. Benar ya? Ada yang mau ngasih contoh wawul hal dan wawul ataf? Misalkan ada jumlah Ja'a Muhammadun wa Hamidun. Ini waw apa? Waw ataf. Waw ataf. Wallahi la adhabanna. Wa apa ini? Waw sumpah. Wallahi. Masih ingat wallahi? Wallahi wawul qasam. Kis. Qasam. Oh kosam. Wawul qasam. Ja'a al-waladu wa huwa yabki. Hal. Wawul hal. Wawul hal. Qara'tul Qur'ana wal majallati. Wawul ataf. Wawul ataf. Dhahabtu ilal masjidi wasyamsu taghrub. Wawul hal. Wawul hal. Ya, jadi wawul hal itu intinya menggambarkan kondisi. Ya, bukan menyambungkan antara dua kata. Tamam, jelas untuk wawul hal insyaallah ya. Nah, Ada yang ditanyakan dulu untuk yang lalu. Baik. Kemudian ada makna la'alla. Masih ingat la'alla? Apa maknanya la'alla? Semoga ya, Ustaz. Nah, ya, sebelum kita bicara makna, la'alla ini di antara huruf yang sudah kita pelajari ya. Apa kaidahnya? Kalau bertemu dengan mubtada dan khabar, ya dia menasabkan isim apa khabarnya? Dia menasabkan isim. Ya, mirip seperti inna ya, la'alla min akhawati inna. Ya, jadi la'alla al-baita qaribun. Tamam? La'alla al-ustadha maridun misalkan. Ya, ini la'alla isimnya mansub. Ya, kata yang pertamanya mansub, kata yang keduanya marfu'. Masih ingat ya? Ini inna wa akhwatuha. Nah, ahlan wa sahlan nih Bu Eva. Nah, kemudian kalau secara makna, la'alla ada dua. Ya. Tadi disebutkan maknanya semoga. Ya. Ada lagi makna yang lain, ya. Dia bukan berarti harapan, tapi la'alla ini isfaq. Isfaq itu seperti apa? Seperti apa ya istilahnya? Sepertinya gitu atau Sepertinya. Yes. Kayaknya akhsha itu takut ya, khawatir ya. Saya khawatir itu bisa juga. Tapi sebenarnya kalau di kita lebih sering diartikan sepertinya. Ya. Jadi taroji, yang pertama taroji dari kata roja. Yang roja jelas apa roja? berharap. Harapan. Roja adalah harapan. La'allaka najihun. Ya, artinya semoga kau sukses. Arju ya artinya di sini arju antakuna najihan. Saya harap engkau najih. Tapi makna yang kedua ya ini isfaq.
Ya, isfaq itu ya, saya takut, saya khawatir. Ya, la'allahu marid. Ya, la'allahu marid. Ya, sebenarnya di kita sih sepertinya dia sakit gitu ya. Lebih sering begitu. Ya, akhsha an yakuna maridun, sepertinya tapi dengan perasaan khawatir dan takut. Karena di dalam susunan bahasa kita ya kadang-kadang di bahasa Inggris itu kan ada kayak em, apa namanya? Ada orang misalkan minta izin kepada kita sebagai petugas gitu, minta izin untuk masuk ke dalam. Itu ada dalam uslub mereka menggunakan istilah apa? I fear I can't gitu kan ya. Saya takut saya nggak bisa mengizinkanmu gitu kan. Dalam bahasa Arab juga sama. Ana akhsha an la astati' misalkan. Ya, tapi kalau di bahasa kita memang nggak ada budaya ini, nggak ada budaya menyelipkan kata takut. Ya, jadi memang dalam penggunaan sehari-hari lebih sering ta'ala yang kedua dimaknakan sepertinya ya dengan rasa khawatir tentunya atau takut. Jadi istilahnya dalam bahasa Arab adalah isfaq. Ish, isfaq. Akhsha an yakuna maridan. Ya. Nah, jelas perbedaan antara dua makna ya. Jadi la'allahu marid jangan dikira apa? Yang dikira semoga dia sakit. Ya, jadi bukan doa, ya bukan harapan. Kalau dia positif berarti dia harapan. Kalau dia negatif berarti dia ya ungkapan kekhawatiran ya. Sepertinya ya, saya takut dia sakit dan lain sebagainya. Wadah sampai di sini. Insyaallah Ustaz. Baik, di sini ya kita lihat tufid la'alla. Ya, la'alla itu bisa menunjukkan taraji dan isfaq. Ya, dan perbedaan antara keduanya jelas. Kita lihat di contoh pertama, la'allahu bi khair. Ya, ay arju an yakuna bi khair. Ini taraji apa isfaq? Ini taraji, ini harapan. Taroji. Ya, taraji adalah harapan. La'allahu bi khair. Ini harapan. Tapi kalau la'allahu marid, ya, tidak mungkin ini harapan. Ya, jadi ini masuknya ke isfaq. Isfaq. Coba kita latihan. Nomor satu, ya. La'allaka najihun. Nah, ini apa ini? Taraji apa isfaq? Taroji. Taroji. Taraji. La'allaka najihun taraji. La'allaka rasibun. Ibu Reni? Rasib. Apa maksudnya? Rasib. Oh, isfaq. إشفاق نعم أحسنت لعل الامتحان سهل أم عبد الله أم عبد الله أها Isfaq Ustaz. إشفاق يقين إشفاق لعل الامتحان سهل Oh, semoga ya. Taroji Ustaz. ترجي masa ibu takut ujiannya mudah Tapi ya kan? sepertinya juga bisa ya Ustaz. Hah? Oh, sepertinya ujiannya mudah gitu. Bisa juga nggak sih Ustaz? Ini bukan hanya sepertinya Ishfaq itu sepertinya tapi menunjukkan sesuatu yang negatif menunjukkan Oh gitu. kekhawatiran rasa takut gitu nggak mungkin Oke. saya takut ujiannya mudah gitu kan Oh iya, nah Ustaz. sama Ya, Ustaz. nah, jadi akhsya itu ada khosyah di sana. Khosyah itu takut. Kekhawatiran gitu ya. Iya, akhsya itu khosyah itu takut. Jadi ya, saya takut saya nggak bisa memberikan izin kepadamu itu ada gitu di dalam beberapa bahasa ungkapan seperti itu. Nah, la'alla al-imtihana sha'bun. Ibu Eva, Isfaq. isfaq. Nah, ya nggak mungkin harapannya. Yang terakhir jama'atan qala sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' la'alli la ahajja ba'da 'ami hadha. Isfaq. Tuh. Semoga. إشفاق Semoga taroji. لا ما يمكن تراجي إشفاق
Sepertinya, Artinya ya, apa? saya takut, saya sepertinya. tidak haji setelah tahun ini. Nggak mungkin harapan. Intinya kalau dia negatif pasti isfa. Ya, kalau dia positif berarti taraji. Taroji. Tamam? Wadah ya? Sama. Nah, Ustaz. Insyaallah. Baik. Kemudian ada ilaikum. Ya, ilaikum. Apa nih ilaikum? Ilaikum kalau kita lihat ila plus kum. Ya, ila harfu jar, kum adalah dhamir. Tapi di sini sebenarnya fungsinya adalah ismu fi'li amrin. Nah, jadi dia huruf tapi mewakilkan sebuah fi'il. Ya, fi'ilnya adalah fi'il amr. Jadi di sini ilaikum maksudnya adalah fi'il amr, artinya khudhu. Apa khudhu? Khudhu maknanya adalah ambillah. Khud. Khud. Khud aqidatak minal kitab was sunnah. Ambillah akidahmu dari Alkitab dan sunnah. Ya, jadi khud di sini ambillah adalah sebuah fi'il amr. Ilaikum, ya, ini ungkapan yang mewakilkan khud. Ya, ungkapan yang mewakilkan fi'il amr ini. Ya. Makanya ketika dia ada di dalam sebuah kata, sebuah kalimat, maka fungsinya mirip seperti fi'il amr tersebut. Ya. Fungsinya mirip seperti khudhu tersebut. Ya, misalkan di sini ilaikum amthilatan ukhra. Loh, kenapa amthilatan? Kenapa mansub? Karena ilaikum di sini ya, sebagai ismu fi'li amrin. Ya, dia sebagai isim yang berfungsi menjadi fi'il amr. Ya, mabniun 'ala sukun. Kemudian amthilatan di sini mansub karena ya, dia maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi mansub wa 'alamatu nasbihi apa wa 'alamatu nasbihi fathah ya. Fathatun dhahirah. Alamat mansubnya jelas fathah. Sekaligus dia adalah man'ud. Adapun ukhra ini sebagai na'at. Ya, na'at bagi si amtilah sama-sama mansub. Nah. Nah, jadi ilaikum di sini ya, kita cuma ngasih tahu aja bahwa ilaikum di sini dia harf. Ya, tapi di sini ternyata harf ini bisa berfungsi sebagai ismu fi'li amrin. Ya. Dia sebagaimana ismul fi'li ya, bekerja sebagaimana fi'il ya, bisa memansubkan maf'ulun bihi. Ya, jelas di sini, Om. Dan ini ada di beberapa isim ya yang seperti ini. Nah, nggak bingung aja kenapa amthilatan dia mansub karena dia maf'ulun bihi. Ini kemudian ada asya. Ya, ini cuma kaidah kecil sebenarnya ya. Asya di sini mamnu' min as-sarf. Mamnu' min as-sarf. Kenapa mamnu' min as-sarf? Wazannya af'alu gitu ya, Ustaz? Kalau ditanya wazan asya itu wazannya af'ila'u. Oh. Kayak aghniya'u ya. Jadi diakhiri dengan alif yang panjang. Itu caranya sih. Jadi kalau ditanya wazannya, ya ini asluhu asyiya'u. Ini kita lihat. Ya, aslinya adalah asyiya'u. Ya, jadi sama kayak aghniya'u. Aghniya'u juga mamnu' min as-sarf. Min as-sarf. Apalagi yang sama? Atqiya. Jadi diakhiri dengan alif dan
dan hamzah ya, seperti ini dia mamnu' min as-sarf. Ya, makanya di sini tidak tanwin. Seperti hadhihi asya'u gharibatun. Ishtaraitu asya'a kathiratan. Nazartu ila asya'a gharibatin. Ya, karena dia mamnu' min as-sarf, maka ketika majrurnya dengan apa? Dengan apa, Dengan fathah. Dengan fathah. Yang mamnu' min as-sarf itu ketika majrurnya dengan fathah. Makanya ila asya'a gharibatin. Nah, tapi ini beberapa kaidah kecil. Nah, ini seperti contohnya di sini ya. Ini tamrinnya. Ilaikum amthilatan ukhra. Ya, di sini nomor 9. Ilaikum amthilatan ukhra. Huna ilaikum. Ilaikum di sini adalah ismu fi'lin. Wasmul fi'li kalimatun tadullu ala ma yadullu alaihi al-fi'l. Ya, ismul fi'li adalah sebuah kata yang menunjukkan sebagaimana apa yang ditunjuk oleh fi'il. Ghaira annaha la taqbal alamatah. Ya, cuman alamatnya ya, tidak seperti alamat fi'il. Jadi ilaika di sini maknaha adalah khudh. Ya, makanya setelahnya menjadi mansub. Jadi ilaika di sini artinya adalah khudh, ambillah. Makanya contohnya di sini ilaika hadzal kitab. Maksudnya apa? Ambillah kitabnya. Ambillah kitab ini. Jadi mansub. Ya ukhti ilaikal mala'ik. Apa maksudnya di sini? Ambillah sendok ya. Ambillah sendok-sendok. Ya, ambillah sendok-sendok tersebut. Kemudian ya, yaqulul mudhi', apa mudhi'? Mudhi' itu penyiar. Radio apa bahasa Arabnya radio? Lupa. Midya'. Belum pernah dengar? Belum. Pernah. Radio midya', siaran idza'ah. Coba. Penyiarnya namanya mudhi'. Ya, yaqulul mudhi', ya, sang penyiar berkata, "Ilaikum nashratal akhbar." Ya, kami berikan kepada kalian, ya maksudnya apa? Ambillah. Ya, ambillah berita ini dari kami, ya, ambillah berita siaran ini dan lain. Afwan Ustaz, yang di bawah angka 2 itu apa ya? Wa kadzalika. Nah, yang di bawah wa kadzalika dan juga amin. Maksudnya apa dan juga amin? Jadi amin ini juga sebagai ismu fi'lin. Isim tapi seperti fi'il, berfungsi seperti fi'il dan maknanya adalah istajib. Apa istajib? Ijabahlah, kabulkanlah. Tamam? Makanya amin itu, kenapa bilang amin? Ya amin ini maksudnya adalah istajib, kabulkanlah. Nah, jadi amin juga adalah ismul fi'li. Nah, خلاص? Boleh insyaallah ya. Ya, kemudian nomor 10 ini ya asya mamnu' min as-sarf. Ya, sebagaimana yang tadi kita bahas. Asya adalah mamnu' min as-sarf karena aslinya adalah asya'u. Ya, wazannya af'ila'u. Seperti aghniya'u dan asdiqa'u. Tamam. Ya, kemudian bagian kedua dari bab ini pendek saja sebenarnya. Yang pertama ada al-fi'lul madhi alladhi yufidu ad-du'a. Apa maksudnya di sini?
fi'il madhi tetapi Yafid. nah ini siapa yang belanja Shopee ini? Fi'il madhi tetapi yufidud du'a. Ya, berfungsi seperti Seperti doa. doa. Banyak kan? Syafakallah, barakallah fiik, yassarallahu umurakum. Pernah dengar semuanya kan? Iya. Apalagi Pernah, Ustaz. fatahallahu alaik, nafa'allahu bik. Ya, ini kullu fi'lin madin. Jadi maksudnya di sini setiap ya fi'il madin, nah, fi'il madin itu apa? Yang lampau. Fi'il yang lalu. Yang lampau. Tetapi kok untuk doa? Doa kan kapan terjadinya? Mengharapkan sesuatu di masa yang akan datang. Yang akan datang. Ya, tapi kan begitu, ya. Gimana ini? Gimana caranya fi'il madhi tapi kok untuk mustakbal gitu? Iya memang fi'il madhin yang dipakai untuk berdoa itu maknanya menjadi mustaqbal. Maknanya menjadi mustaqbal. Jadi syafahullah maksudnya bukan semoga Allah sembuhkan di masa lampau, enggak, tetap di masa yang akan datang. Jadi jangan bingung, ya. Ini kok doa pakai fi'il madhi? Memang enggak masalah. Fi'il madhi walaupun dipakai di sini, dia akan berfungsi ya sebagai doa untuk masa depan. Ya, wadih di sini ya. Insyaallah, Ustaz. Insyaallah, Ustaz. Baik. Sebagaimana juga doa negatifnya. Ya, pernah dengar istilah la qadarallah? Belum pernah? Belum, Ustaz. La qadarallah. Itu artinya semoga Allah tidak mentakdirkan. Kan Ustaz kadang-kadang begitu. Ya misalkan kita ketika pergi ke pasar la qadarallah kehilangan benda gitu kan. Kadang-kadang itu disebutkan artinya itu doa juga, doa agar tidak terjadi. Ya. Seperti la syafahullah di sini wa yunfa bila nafiyah, dan doa ini bisa dinafikan, bisa dinegatifkan. Ya, seperti la syafahullah, semoga Allah tidak menyembuhkannya. Jadi kebalikannya. Syafahullah la syafahullah. Barakallahu fik la barakallahu fik. Ya. Di Arab kita ada istilah lahan. Ini bahasa ammiyah. Ini doa menggunakan fi'il madhin dan dinafikan. Ya, ini contoh doa yang dinafikan. Jadi lahan ini maksudnya adalah, ini bahasa ammiyah tentu. Fushanya adalah la ahanakallah. Ini dipakai keseharian sebagai doa, tapi doa bentuknya negatif dia. Semoga Allah tidak menghinakanmu. La ahanakallah. Ya, sebagaimana doa barakallahu fiik, fatahallahu alaik. Orang Arab sini juga menggunakan doa ini. Ya, la ahanakallah. Doa tapi bentuknya negatif. Cuman amiyahnya lebih sering digunakan. Ya, amiyahnya adalah lahant. Ya, lahant itu kalau satu orang. Kalau jamak, apa kalau jamak? Lahant. Nggak apa ya, kita belajar amiyah sedikit. Lahantu. Hah? Atau mereka nggak pakai alif sebenarnya. Lahant. Ya. Lahantu. Nah, ini maksudnya la ahanakallah. خلاص? Barusan suaranya hilang ya? Yang mana yang hilang? Lahantu, lahantu. Jelas nggak bedanya? Untuk jamak dan tunggal ya, Ustaz.
Yang lagi. Jadi lahat itu untuk satu orang, lahantu ini untuk jamak. Tapi ini bahasa amiyah ya, bahasa. Nah, kelas. Baik, kemudian ada lada di sini. Ya, lada itu apa lada? Lada itu seperti di bahasa Inggris itu apa ya? With atau ya artinya kayak Punya. indah. Ya, Kepunyaan. bisa bermakna kepunyaan, tapi ini bukan hanya sekedar kepunyaan. Dia kepunyaan dan menunjukkan bendanya sedang bersama dia. Nah, jadi ya bisa berarti indah. Ya, bisa berarti indah. Ya, ada indah atau ma'a. Lada di sini dzarfu makanin. Wa huwa bima'na indah atau ma'a. Jadi lada di sini artinya bisa indah, bisa ma'a. Ya. Wajadtul qalama lada Zaidin. Jadi lada ini memang qalamnya sedang bersama Zaid. Ya, sedang qalamnya lagi dipegang sama Zaid. Ya, kemudian lada juga bisa dimasukkan ke dhamir. Ya, madza ladaik? Apa yang kau punya? Ya, tentu sekarang, bukan apa yang ada di rumah gitu. Apa yang kau punya sekarang? Ya, madza indaka? Madza ma'aka? Sama. Ya, jadi lada ketika masuk ke dhamir, dia alifnya berubah menjadi ya. Ladaihi, ladaihima, ladaihim, ladaiha, ladaihima, ladaihinna, ladaika, ladaikuma, ladaikum, ladaiki, Ladaya. ladaikuma, ladaikunna. Lada, apa kalau anak kira-kira? Jangan bilang lada itu. Ladaiya. Ladaiya, nahnu, ladaina. Baik. Kemudian di sini ada min az-zaidah. Ada min az-zaidah. Min az-zaidah ini min tambahan ya. Jadi min kayak ndak ada faidahnya ya. Maksudnya bukan nggak ada faidah, nggak ada artinya. Ya, jadi zaidah tambahan saja. Ya, zaidah min kapan disebut zaidah? Ketika ada dua syarat. Ya. Pertama, an yasbiquha nafi au nahi au istifham bihal. Jadi syaratnya yang pertama diawali dengan nafi. Apa nafi? Tidak. Ya, negasi ya, nafi. Menafikan. Jadi apa? Nafi adalah negatif tadi ya. Kemudian nahi, apa nahi? Larangan. Ya, larangan. Kemudian istifham bihal. Ya, pertanyaan, tapi pertanyaan menggunakan hal. Oh. Apakah hal? Ya, apakah? Ya, hal di sini apakah? Contohnya, ya di sini apa? Ma ghaba min talibin. Nah, itu diawali dengan ma. Ya, ma ini adalah nafi. Ya, la tazlim ini adalah nahi. Nahi. Kemudian hal min su'al di sini adalah istifham dengan hal. Jadi ini contoh satu-satu. Syarat yang kedua an yakuna majruruha nakiratan.
Ya, setelah min itu harus nakirah. Nggak boleh ma'rifah, jangan pakai alif lam. Jadi ma ghaba min talibin, ma ghaba min talibin. Ya, jadi ma ghaba min talibin di sini ya minnya ini bukan dari ya. Min di sini fungsinya adalah taukid. Ya, fungsinya adalah taukid. Apa taukid? Penekanan. Ya, penekanan. Ya, penekanan. Jadi ma ghaba min talib, benar-benar tidak ada yang ghaib sedikit pun. Tidak ada yang ghaib sedikit pun. Jadi fungsinya min di sini adalah penekanan. Baik. Kemudian di sini ada ya, kita bilang tadi min ini zaidah. Apa zaidah? Zaidah di sini berarti tambahan. Tambahan. Loh, ini kalau tambahan maksudnya apa tambahan? Ya, tambahan di sini ya. Tambahan di sini maksudnya tidak merubah dia. Ya, jadi thalib ini i'rabnya seakan-akan minnya tidak ada karena min di sini adalah zaidah. Terus apa i'rabnya thalib, Ustaz? I'rabnya thalib anggap aja min yang nggak ada. Berarti kalau min yang nggak ada gimana? Ma ghaba talibun. Iya kan? Berarti talib di sini i'rabnya adalah apa di situ? Kalau nggak ada minnya, ya, dia adalah fa'il. Jadi jangan di-i'rabkan isim majrur. Ya, karena min di sini zaidah, min di sini tambahan. Ya, fungsinya adalah taukid, maka i'rabnya anggap saja minnya nggak ada. Tamam? Jadi talib di sini fa'ilun. Loh, kalau fa'il berarti marfu'. Iya, fa'ilun marfu'. Ya, cuman bedanya nanti wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah. Alamat rafa'nya dhammah muqaddarah. Karena nggak bisa muncul dhammahnya. Ya kan? Kenapa nggak bisa muncul? Mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahal. Nggak bisa muncul karena ishtighalul mahal. Ya, jadi ishtighalul mahal itu tempatnya sudah dipakai. Nah, gitulah simpelnya. Tempatnya sudah dipakai. تمام؟ خلاص؟ واضح إن شاء الله. Kemudian misalkan yang lain, la tazlim min ahad. Oh, la tazlim min ahad. Berarti apa i'rabnya ahad di sini? Anggap aja min yang nggak ada. La tazlim ahadan. Apa berarti ahad di sini? Maf'ulun bihi. Ya. Ahad di sini maf'ulun bihi. Ya, maf'ulun bihi. Ya, maf'ulun bihi di sini mansub wa alamatu nasbihi fathatun. Ya, fathahnya tapi enggak zahir, fathah muqaddarah. Halo Ustaz, Nah, antum ma'ana? موجود. واضح di sini? Ada واضح ya? kelanjutannya nggak? Tadi apa Ustaz yang maf'ulun bi? Maf'ulun bihi mansubun wa mansub alamatu nasbihi wa alamatu nasbihi fathatun muqaddarah. muqaddaratun. Ada alasannya nggak? Apa tadi istighol gitu Ustaz? Sama istighalul mahal. Mana'a min zuhuriha, tidak bisa muncul lishtighalil mahal. Ya, mana'a min zuhuriha
Ishtighalul mahal. Ya, ishtighalul mahal. Ya, jadi dia tempatnya udah dipakai. Istilahnya gitu. Karena udah ada min, dia jadi majrur. Jadi dhammahnya tidak fathahnya tidak bisa muncul. Sama. Kelas. Yang terakhir hal min soal. Hal min soal apa ya berarti yang Arabnya? Ini agak susah ya. Apa sih Jadi aneh untuk kalimatnya? yang istifham seperti ini itu seringkali istifham ini adalah mubtada, ya, mubtada yang diakhirkan. Ya. Jadi kadang-kadang namanya apa namanya pertanyaan itu adalah sebuah jumlah yang diputar balik. Ya, yang di depan di belakang, yang depan yang ditaruh di belakang. Misalkan ya seperti man anta gitu kan. Anta man. Kan gitu. Nah, jadi di sini soal ya Arabnya adalah mubtada. Ya, mubtada marfu' ya. Mubtada marfu', kemudian ya, marfu'nya dengan dhammah yang muqaddarah. Lagi-lagi mana'a min zuhuriha ishtighalul mahal. Ya, tidak bisa muncul dhammahnya karena tempatnya sudah dipakai. Ini sebenarnya detail ya pembahasan ya Arab ini detail. Yang ingin dikenalkan secara umum di sini adalah min di sini zaidah, min di sini adalah tambahan. Ya, kemudian fungsinya apa tadi? Taukid Oke. sebagai penekanan. Cuman karena dia min zaidah min tambahan, dia tidak berpengaruh dalam i'rab. Jadi kalau dia yang setelahnya ini dia memang fa'il ya sudah tetap fa'il. Kalau maf'ul tetap maf'ul wa ila ghairi dzalik. Nah, silahkan. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Wadah insyaallah. Insyaallah, Ustaz. Nah, kemudian di sini ada syafahullah. Nah, lagi-lagi ini sebenarnya panjangan saja dari kaidah yang kita bahas tadi. Ya, syafahullah tadi apa ini fungsinya adalah doa. Ya, dan di sini walaupun fi'il madhi tetapi maksudnya adalah mustaqbal. Secara makna dia ingin mustaqbal ya, yang akan datang. Perintahnya di sini hati misalan akhar min ad-dars lil fi'lil madhi alladhi yufidu ad-du'a. Carilah contoh lain dari dars kita, dari hiwar mungkin ya, yang di sana ada fi'il madhi tapi menunjukkan doa. Silakan. Ada apa saja, Om? Nah, ini ada hiwar. Fi'il madhi yang menunjukkan doa. Syafahullah. Ya, syafahullah. Taqabbalallah. Taqabbalallahu umratakum. Naam. Ini madhi menunjukkan doa. Radhiyallah. Radhiyallah. Ya. Mana radhiyallah? Radhiyallahu anhu. Naam. Kemudian Allah. sallallahu alaihi wasallam. Sama ini juga doa. Ya, sallallahu alaihi wasallam lagi. Lupa. Ada lagi enggak? Ya sudah ya sebenarnya. Oh, ini ada lagi nih yang terakhir. Jazakallahu khairan. Ya, ini fi'il madhi tapi fungsinya doa. Baik.
خلاص واضح إن شاء الله. Insyaallah. Kemudian ada di sini tamrin berikutnya, hal min soal. Hal min soal. Berarti hal min soal ini apa? Pertama maksudnya hal min soal apa, Apakah ada soal? Ya, apakah ada pertanyaan? gitu ya? Iya, maksudnya apakah ada pertanyaan? Ya, lagi-lagi min di sini adalah zaidah. Ya, min di sini zaidah. Ya, zaidah di sini ya artinya tambahan, dan ini dengan syarat yang tadi kita sebutkan, an yasbiqaha, diawali dengan nafi, nahi, kemudian diawali dengan istifham yang hal. Ya, kemudian yang majrurnya setelah min ini adalah nakirah. Ya. Contohnya tadi kalau pertanyaan, hal min soal, apakah ada pertanyaan? Kemudian kalau khabar, gimana Ibu Eva kalau khabar? Hal min khabarin. Hal min khabar, apa maksudnya? Apakah ada kabar? Apakah ada info? Apakah Ya, ada kabar? Apakah ada berita? Kemudian kalau jadid, apa Ummu Abdillah? Hal min jadid. Hal min jadid. Hal min jadid, adakah yang baru? Ya, something new, apakah ada yang baru? Apakah ada kabar baru? Bisa juga. Kemudian kalau mazid, Ibu Reni? Hal min mazid. Hal min mazid, apakah ada Tambahan. tambahan? Nah, khalas. Ya, kemudian ini lagi-lagi tambahan dari kaidah tadi, lada. Ya, lada itu maknanya adalah inda. Maknanya sama seperti inda. Kemudian ya lada di sini kalau masuk ke domir, ya ya-nya berubah menjadi alifnya berubah menjadi ya. Ya, mirip kayak ila. Ila juga kalau masuk ke domir, alifnya berubah jadi ya, iya kan? Ilaika, ilaikuma, ilaikum. Ala juga sama. Alaika, alaikuma, alaikum. Nah, jadi ala, ila, dan lada. Nah, ini kalau masuk ke domir, alifnya berubah menjadi ya. Ya, ladaika, ladaikuma, ladaikum. Nah, ini contoh. Wajadtuhu ladal bab. Apa maksudnya wajadtuhu ladal bab? Saya temukan. Dan ditemukan ada ya. Saya menemukannya di mana? Di pintu. Indal bab. Wajadtuhu indal bab. Sama. Saya menemukannya di pintu. Mada ladaik? What do you have? Ya kan? Apa yang kamu punya? Mada indak? Nah, kemudian dalam Al-Quran, ya waladaina kitabun yantiqu bil haqq. Ada yang pakai buku asli? Ibu Reni biasanya. Iya, pakai Ustaz. Ini di buku asli sama, bil juga, bil doang. Mana ya Ustaz ya? Yang nomor 3 alif. Nomor 3 hamzah. Atau bil haq. Iya, bil. Bil doang. Iya. Di kitab ada haknya? Iya, ada. Ada haknya, kita tambahkan ya. Waladaina kitabun yantiqu bil haqq. Wa indana, dan kita memiliki kitab yantiqu bil haqq. Nah. Baik, kemudian kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok dengan apa yang mereka miliki berbangga-bangga. Jadi lada ini kalau di bahasa Inggris mungkin lebih cocok diartikan have ya. Atau had. Nah. Kemudian nomor 14, ma dhiddul marid. Nah. Ma dhiddul marid. Apa marid? Dhidnya. Apa dhid? Dhid itu lawan kata. Dhiddu adalah antonim. Dhid
adalah antonim. Apa antonim? Lawan kata. Marid apa lawan katanya? Sehat. Sehat apa bahasa Arabnya? Khair. Khair. Kalau orang sehat kita bilang sahih. Apa? Sahih. Sahih. Ini sahih dari kata sehat. Sihatun, sahih. Orang yang sehat, sahih. Jadi al-marid itu, ya lawan katanya adalah sahih. Tapi ini nggak dijawab di sini, mungkin sebenarnya dia masuk kelompok di halaman berikutnya. Jadi di halaman berikutnya ini ada wajib. Ya. Wajib di sini ya, yang berkaitan dengan kemampuan kita dalam membuka kamus. Jadi di semester ini mungkin mulai dilatih cara membuka kamus. Habis ini akan Ana ajarkan. Mau sampai jam berapa maksimal Om? 21.30 mungkin Ustaz. Nggak tahu yang lain Ustaz. Yang lain aman? 21.30? Aman Ustaz, insya Allah. Baik, jadi kalau waktu cukup nanti kita akan lanjutkan ke dalam pembahasan cara membuka kamus. Kamus online tentu, kamus modern. Ya, kalau kamus klasik nanti ada caranya sendiri. Nanti yang akan kita coba adalah membuka kamus dan latihan. Ya, wajibnya berdasarkan kemampuan kita membuka kamus. Tapi sebelum itu, ya di sini 18, 19 dan 20 ada beberapa faedah ya. Dakhaltu 'alal mudir, dakhaltu 'ala, dakhaltu kemudian setelahnya 'ala. Maksudnya apa sih? Ya kadang-kadang ini kan ada dakhaltu 'ala ukhti, dakhaltu 'ala ummi. Ya, jadi saya masuk ke ruangan mudir dan mudirnya ada di dalamnya. Jadi bukan maksudnya saya masuk ke dalam tubuhnya gitu, enggak mungkin. Dakhaltu 'alal mudir maksudnya adalah saya masuk ke ruangannya, di sini mungkin kantor, wa huwa fihi, mudirnya ada. Dakhaltu 'ala, bukan ya ini pakai ala ya. Kalau pakai ala maknanya begini. Dakhaltu 'ala abi misalkan, saya masuk ke kamar ayahku dan ayahku ada di dalamnya. Nah, ini maksud dari dakhaltu 'ala. Tamam? Kemudian aqamas shalah. Ya, mudhari'nya adalah yuqimu, aqama, yuqimu. Amarnya adalah aqim. Aqimis salata liduluki syams. Jadi aqama, yuqimu, amarnya aqim. Ini cuma faedah begitu saja. Kemudian nomor 20, mal farqu bainal 'abdi wal 'ubaid? Apa bedanya 'abdun dengan 'ubaid? Ada yang masih ingat? Abdun yang lebih kecil ya Ustaz. Namanya apa? Mada tusamma sighatul 'ubaid fi sarf? Dalam ilmu saraf itu apa nama sighahnya? Isim? Asgor. Apa? Isim tasghir. Tasgir. Tasghir. Tasgir Ustaz. Masih ingat tasghir? Hasan jadi Husain. Abdun jadi Ubaid. Apa lagi? Sahlun jadi Farhan jadi Raihan. Raihan. Ya. Sahlun jadi Suhail. Ya, dan lain sebagainya. Kalau muat nggak bisa. Ini, ya? Kalau nama muat nggak bisa dikecilin ya Ustaz. Apa tuh? Kan kalau tadi apa tadi? Muat. Nama jadi kecil kan Ustaz. Ya, misal kan ada nama muat Ustaz. Mu'adz. Nah, kalau di muat kecil itu nggak bisa ya Ustaz. Nggak tahu, mungkin kalau dipaksakan jadi Mu'aid. Mungkin, lah adri. Mungkin, tapi nggak tahu. Nggak tahu, mungkin salah, mungkin benar. Mu'aid kalau memang bisa ya. Mungkin, lah adri. Nah, teman. Tapi ini terakhir ya, wasaltul Madinah 21, wasaltul Madinah wa wasaltu ilal Madinah. Mana yang benar?
kilahuma sahih. Dua-duanya benar. Jadi wasaltu boleh pakai ila, boleh tidak. Wasaltu Riyadh, wasaltu ila Riyadh. Dua-duanya sahih. Kemudian yujma' ma'nan Maknanya ala sama. ma'anin. Naam. Maknanya sama ya. Maknanya sama, sama saja. Nah. Baik. Kemudian yang 22 yujma' ma'nan ala ma'anin. Ma'nan ya jamaknya adalah ma'anin. Jamaknya adalah ma'anin. Dan ada beberapa isim lain yang jamaknya mirip seperti ini, seperti jariyah, jawarin. Jariyah, jawarin. Masyiyah, mawashin. Ya, masyiyah identik dengan apa namanya hewan, ya, hewan gembala. Jadi jamaknya mawashin. Ya, jariyah juga kalau di ayat ya, di sini mungkin diartikan kapal kalau di ayat ya. Wa min ayatil jawari fil bahri kal'alam. Nah, da'iyah, dawa'in. Ya, ini faktor, kadang-kadang diartikan faktor. Kemudian nadin, klub. Ya, nadin, klub. Nawadin. Laylatun, layalin. Layalin. Jadi ini jamaknya. Ma'anin juga. Satu wazan. Ya mungkin maknanya ada semua di kamus insyaallah. Nah, hadhil asma, ya, semua ini wazannya adalah mafa'il. Wazannya mafa'il. Ya, ghaira annaha tunawwan fil raf'i wal jar. Ya, cuman dia itu ditanwinkan ketika marfu' dan majrur saja. Wa tujarru bil fathatil muqaddarah. Dan majrur dengan fathah yang tidak terlihat. Ya, seperti ma'anin tadi, ya. Lil wawi ma'anin katsiratun. Ta'til wawu li ma'anin katsiratin. Gitu ya. A'rifu lil wawi ma'aniya katsiratan. Yang pertama marfu', yang kedua majrur, yang ketiga mansub. Nah. Ya, kenapa kita bilang majrur dengan fathah muqaddarah? Ada yang bisa jawab nggak? Karena tidak terlihat. Kenapa fathah? Majrur kok fathah? Majrur kan harusnya kasrah. Oh iya. Karena isim ini mamnu' min as-sarf. Mamnu' min as-sarf itu kalau majrurnya apa? Majrurnya dengan fathah. Cuman fathahnya nggak kelihatan di sini. Ma'anin. Nah, jadi muqaddar. Sama? Ini detail sekali. Ya. Kemudian tadi kita kembali ke pembahasan bab tamrin 15, 16, dan 17. Ini latihan kamus. Coba dibuka websitenya masing-masing. Al-Ma'ani. Kita seragamkan saja. Websitenya adalah Al-Ma'ani. Sebelumnya ada yang pernah buka website Al-Ma'ani? Belum, Ustaz. Kamus Al-Ma'ani. Belum semua. Tapi pernah dengar? Belum pernah. Baik. Pelajaran ketiga. Tapi sebelum Ana pindah ke kamus, pindah ke website, seperti biasa ya, bab 2 kita sudah selesai. Kemudian ini ada bab ketiga. Lagi-lagi mufradatnya banyak. Insyaallah ummahat bisa baca semua ya. Dibaca sendiri, kemudian dihafalkan semampunya saja. Dicicil boleh, semampunya juga bisa. Minimal dibaca. Kemudian untuk yang fi'il ini sudah bisa ya, misalkan. Nah, gimana bacanya? Sarra
Sarra apa ini? Sarra Yasuru. yasurru. Jadi dhammah ini buat huruf sebelum terakhir. Yasurru. Halla yahullu. Ya. Yahulu. Tabba Yasubu. Ya tuh. yasubbu. Kita baca yang fi'il aja ya. Walada Yahulidu. yalidu. Oh, yalidu. Wawnya hilang. Nah, wawnya hilang ini di semester 5 ya. Karena dia misal, nah, jadi wawnya Misal. hilang. Hilang ya. Kayak wa'ada ya'idu. Kemudian salaba Yaslibu. yaslibu. Hawa Yahwi. yahwi. Bana Yabani. yabni. Bana yabni ibni. Ini ibni fi'il amr. Baik. Lahadha. La yah. Di sini lahadha La yulahidhu. Yulahidhu. Yulahidu. Ini Oh, jadi ada lanya sudah bagian dari. kekhususan. Nah, ini sudah yang fi'il terdiri dari 4 huruf. Nah, dia beberapa berbeda ya. Kadang dia diawali dengan yu. Yulahidhu. Istata'a Yastati'u. yastati'u. Dhabaha Yazbahu. yadhbahu. Taqaddama Yataqaddamu. yataqaddamu. Di sini hati-hati. Hudhifa. Yahzafu. Untuk hudhifa Yuhdhifu. mudhari'nya yuhdhafu. Oh, yuhdhafu. Bukan hadzafa tapi hudhifa. Ini mungkin ada pembahasan ntar pekan depan ya. Kenapa di sini hudhifa? Ini apa namanya ya dalam grammar itu ada memukul, ada dipukul. Apa nama pembahasannya? Pasif aktif. Pasif. Pasif dan aktif. Nah, jadi yang wazannya fu'ila itu pasif. Misalkan doroba, pasifnya apa? Duriba. Duriba. Hadafa, pasifnya hudhifa. Sama juga ini di bawahnya ini pasif-pasif ya. Qubidha yuqbadu. Ya. Jadi mudhari'nya juga yuf'alu. Kemudian rufi'a yurfa'u. Ya. Kemudian nusiba yunsabu. Sutiha yustahu. Ludigha yuldahu. Ya, wazannya yuf'alu semua. Nah, kemudian qaidatun nahwiyah maksudnya adalah kaidah nahwu. Jadi hati-hati ya ketika dari nomor 42 sampai 47 ini wazannya fu'ila yuf'alu. Nah. Baik, kemudian kita ke kamus ya. Kamusnya almaani.com. Sudah dibuka semua kamusnya? Misalkan kita mencari apa di PR tadi ada apa? Yahmilu. Ya. Nomor 15. Kita lihat di sini. Nomor 15, hati madhiyal af'al al-atiyah. Perintahnya disuruh ngapain berarti? Perintahnya disuruh Membuat. Disuruh mencari, memberikan fi'il madhinya. Jadi di sini ada fi'il mudhari semua, disuruh mencari madhinya. Kalau yang 16 disuruh hati mufrad, dicari apa? Mufradnya. Jadi di sini semuanya jama', disuruh cari mufradnya. Kemudian kalau yang 17 hati jam'al asma, disuruh cari apa?
Jamaknya. Jamaknya. Jadi 15 disuruh madhinya, 16 disuruh mufrad, 17 disuruh jamaknya. Jamak. Gimana cara mencari ini? Ya, kembali tadi ke almaani.com. Nomor 1 contohnya yahmilu ya. Yahmilu apa madhinya? Kita tulis saja. Yahmilu. Nah, ya kita lihat di sini. Tentu di sini ma'ani itu mengumpulkan apa? Mengumpulkan beberapa kamus. Kita cari di sini ya, yang ada kata yahmilunya. Tentu namanya kamus mereka selalu mencantumkan di awal ini isim aslinya, apa huruf aslinya, asal katanya, akar dari kata tersebut. Misalkan ibu cari maktabun, ya, mereka akan tulis di sini apa? Kataba. Ya, yahmilu kita tulis di sini, padahal kan ada ya-nya, tapi yang muncul di awal sini adalah hamala. Nah, kemudian gimana cara memastikan bahwa hamala ini adalah fi'il madhin dari yahmilu? Kita cari saja perubahan-perubahan katanya. Di sini ada hamala, hamala bi, hamala ala, hamala an, yahmilu. Oh, yahmilu di sini berarti fi'il mudhari'. Madhinya apa? Madhinya adalah hamala. Nah, jadi di sini perubahan-perubahan ya. Hamala fi'il madhi. Yahmilu fi'il mudhari'. Hamlan di sini masdar. Fahuwa hamilun. Hamilun di sini ismul fa'il. Artinya pelakunya, yang membawanya. Mahmul adalah maf'ul. Apa maf'ul? Objeknya yang dibawa. Nah, jadi ini yang menunjukkan perubahan-perubahan kata. Ya, dari asal kata amala. Jadi di sini kita lihat, oh, yahmilu mudhari' di sini berarti madinya apa, Madhinya hamala. Tamam? Mudah insyaallah. Coba kita kata terakhir ya. Kata terakhir di kitab itu ada yantiqu. Yantiqu. Nah, kita cari yantiqu. Nataqa yantiqu nutqan wa natqan fahuwa natiqun mantuqun. Yang mana fi'il madhinya yantiqu? Oh, ini kita cari. Oh, ada yantiqu di sini. Berarti madhinya mana, Natoko. Madhinya di sini ada natoko. Sama? Gampang ya? Nah, kemudian kita lihat lagi di sini. Yang disuruh cari mufrad. Tadi disuruh cari mufrad. Kita ambil di sana malaikatun. Malaikatun. Klik. Nah, malaikatun. Malaikatun. Jam'u malakin. Malaika adalah jamak dari malak. Berarti malaikah mufradnya apa, Malaka. Ini juga sama. Malaikatun jam'u malak. Ya, malak. Ya, malakun. Malakun minal malaikah. Jadi malaikat itu jamak. Mufradnya malakun. Oh, malakun. Ya, jadi malak ini mufrad. Jelas ya? Gampang ya kalau nyari mufrad ya. Kemudian nyari jamak. Nyari jamak misalkan kita cari imamun yang terakhir. Kita cari jamak dari imamun. Oke, imam. Oh, gampang langsung muncul itu. Imam jamaknya sama dengan a'immah. Langsung dapat. Gampang tidak? Gampang ya? Mudah insyaallah. Coba ini ada 4 menit. Aha. Iya. Ustaz Afwan, yang imam boleh diulang, Ustaz? Imam. Ini kan kita ketik di atas ya. Imamun. Sre. Imam itu tamrin berikutnya. Tamrin berikutnya disuruh nyari jamak.
Im. Ya, bukan nyari mufrad. Disuruh nyari jamak. Jadi apa jamaknya dari imam? Oh, kita cari, oh ini ada imam nih. Imam. Kemudian jamak sama dengan a'immah. Berarti jamak dari imam adalah Imbah. a'immah. A'immatun. Tamam? Ya, jadi jamaknya a'immah atau a'immah sama. Coba misalkan ini ada mutazawwijun. Coba dicari jama'atan semuanya cari ya. Hati jama'al asma'al atiyah mutazawwijun. Cari jamak dari mutazawwijun. Silakan. Ada yang sudah dapat? Azwajun ya. Hah? Azwajun. Baik, yang lain ada yang dapat juga? Sudah? Apa munculnya? Mutazawwijun. Oke, kita ketik. Mutazawwijun. Wah, cari ini. Ismul maf'ul bukan. Fa'il enggak, kita nggak nyari fa'il. Masdar kita nggak nyari masdar. Fahuwa muzawwij. Pokoknya cari yang istilahnya jamak. Nah, ini zaujun tapi. Nah, bukan mutazawwijun. Kalau zaujun jamaknya adalah azwaj. Terus kalau mutazawwij mana? Cari lagi ke bawah. Ada enggak? Mutazawwijun. Nah, ini ada yang fahuwa mutazawwijun. Zawij, azawij. Sebenarnya gampang mutazawwijin itu fi'il jamaknya. Ada yang tahu nggak? Coba kira-kira deh. Ustadz yang mudah dulu apa Ustadz? Hah? Yang mudah dulu. Sebenarnya ini Ana ambil dari tamrin saja. Ana ambil dari tamrin gitu. saja. Jadi mungkin tamrinnya agak high level ya. Kita kayaknya kapan-kapan kita bikin kelas khusus untuk kamus boleh juga. Jadi mutazawwijun itu jamaknya adalah jamak mudzakkar salim. Berarti apa jamaknya? Mutazawwijuna. Mungkin kalau kita ketik mutazawwijuna muncul. Dia jamak mudzakkar salim. Mutazawwijuna. Baik. Coba yang mudah lagi, yang lebih mudah. Coba. Tiflun. Nah, ini tiflun apa jamaknya? Di tamrin ada ya, tiflun. Insya Allah mudah. Tiflun apa maknanya tiflun? Anak kecil. Anak kecil. Anak ya. Coba cari jamak dari tiflun. Falun. Ya, sudah jelas ya jamaknya adalah atfal. Ini al-jama' atfal, teman. Atfal jamak dari tiflun. Baik. Terakhir coba cari mufrad sekarang. Jamaknya adalah jangan mufrad deh. Kita coba cari madhi lagi, kembali ke madhi. Madhi. Afwan tadi Afwan Ustaz. Halo. Ya. Tiflun itu tadi petunjuknya yang jamak di mana Ustaz? Tiflun muncul nggak websitenya di antum? Muncul. Kita cari jamak tadi kan? Ya. Ini al-jama' sama dengan atfa. Jadi kita cari yang ini, yang al-jama'. Al-jama' sama dengan atfa. Ya.
tiflun. Bukan yang atas. Ini yang atas ada apa? Al-jama sama dengan Oh, tifautuful. Hah? iya. Kenapa bukan tifautuful? Karena yang tifautuful ini isimnya bukan tiflun tapi apa? Toflun. Ada Oh, fathahnya. toflun. Oh iya, iya. Hati-hati. Ya. Kita maunya tiflun. Yang Tiflun jamaknya atfalun. Nah, empat ya Ustaz. nah. Jadi harus detail. Hati-hati. Terakhir deh, kita coba cari madhi dari yakhtubu. Yakhtubu. Tubu. Bukan yakhtibu. Yakhtubu. Ya. Nah, yakhtubu. Ya, kha, to, ba. Yakhtubu. Saya ketik di atas. Yakhtubu. Nah, Apa tadi jam apa Ustaz? Madinya. dicari madhinya. Khotoba. Khotoba. Langsung dapat ya, kalau madhi gampang ya. Khotoba. Khotoba. Nah, ya ini awal saja sebagai pengenalan bagaimana cara mencari dari kamus. Silahkan usaha dulu. Nah, jadi di list dulu jawaban-jawabannya apa. Nanti kalau ada kesempatan mungkin kita latihan ya. Mungkin kita bahas juga sambil membuka kamus bersama. Insya Allah kalau ada kesempatan. Tidak terasa sudah jam 9:30 ya. Mungkin di Indonesia 9:33. Silakan ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri. Khalas. Cukup insya Allah di murajaah ya. Hari ini banyak beberapa kaidah baru. Kaidah kecil-kecil sebenarnya. Nah, kecil-kecil tapi lumayan banyak. Silakan di murajaah, dilihat lagi. Kalau ada yang kurang jelas, kurang difahami, silakan ditanyakan. Ya, bisa dijadikan bahan diskusi di grup atau ditanyakan secara pribadi. Kalau dirasa cukup mungkin kita akhiri dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Wa iyyakum jami'an.